podcast Suara Sektor Publik, ruang diskusi mendalam seputar tata kelola keuangan dan manajemen sektor publik. Saya Dwi Septianisi dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan kerap disalahpahami, yaitu terkait dengan pelaksanaan audit sektor publik, di mana topik ini penting banget karena audit bukan sekedar mencari kesalahan, tetapi menjadi salah satu koreksi dan peningkatan sistem. Nah, hari ini kita ditemani oleh 3 narasumber hebat kita, yaitu ada Mbak Siva sebagai auditor senior dengan pengalaman puluhan tahun di lembaga pengawasan keuangan. Kemudian ada Mbak Risma sebagai audit lapangan dari BPK yang sudah terjun ke berbagai daerah, dan yang terakhir ada Mbak Sinta sebagai akademis dari universitas ternama yang mendalami akuntansi sektor publik. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah bersedia. Oke, baik. Kita awali diskusi pada hari ini dengan membahas landasan teoritisnya terlebih dahulu. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelaksanaan audit sektor publik? Apa sih indikator audit yang baik dan seperti apa struktur pengendalian internal yang memadai dan apa peran bukti audit serta terminologi penting dalam pengujiannya? Mungkin dari Mbak Siva bisa dimulai terlebih dulu. Oke, tentu Mbak Dwi. Pertama, pelaksanaan audit sektor publik itu adalah proses sistematis yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait transaksi dalam laporan keuangan atau kinerja instansi pemerintah. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk memberikan opini apakah informasi yang disajikan itu telah sesuai dengan kriteria yang berlaku seperti standar akuntansi pemerintahan, peraturan perundangan, atau tujuan program tertentu. Nah, setelah tahap perencanaan selesai, auditor itu masuk ke tahap ini untuk melakukan berbagai aktivitas pemeriksaan yang konkret. Nah, di tahap ini auditor itu mengumpulkan data untuk melakukan pengujian, menilai bukti, dan menyimpulkan apakah kegiatan pemerintah itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dan apakah kinerja entitas itu mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, jadi pelaksanaan audit itu adalah jantungnya audit. Tanpa pelaksanaan yang baik, rekomendasi itu tidak bisa disusun secara tepat. Begitu, Mbak. Baik. Selanjutnya mungkin dari teman-teman, bagaimana sih kita mengetahui pelaksanaan audit itu berjalan dengan baik dan apa sih indikatornya? Nah, untuk beberapa indikatornya itu ada beberapa ya. Contohnya itu adalah pelaksanaan audit yang baik mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ketepatan waktu. Nah, yang selanjutnya audit itu harus selesai sesuai jadwal atau hasilnya itu relevan. Mungkin yang kedua itu kecukupan dan ketepatan bukti audit. Tanpa adanya bukti audit yang valid dan bagus itu bisa dipertanggungjawabkan. Opininya auditor itu tidak akan kredibel. Ketiga itu dokumentasi yang rapi. Semua proses harus tercatat dalam kertas kerja audit. Dan selanjutnya yang keempat itu dampak dari hasil audit. Hasil audit itu bisa mendorong perbaikan tata kelola atau artinya yang berarti audit itu berhasil. Kemudian yang terakhir itu integritas auditor itu sendiri. Yang ketujuh, profesionalisme audit hanya menjadi formalitas, sehingga audit yang baik itu hanya soal prosedur dan berdampak pada tata kelola suatu entitas tersebut. Nah, jadi benar yang dikatakan Mbak Sinta tadi, dan salah satu faktor penunjangnya yaitu struktur pengendalian internal, di mana hal ini mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Nah, di mana pengendalian internal yang baik itu seperti pagar yang menjaga jalannya kegiatan. Nah, misalnya itu pemisahan tugas yang jelas antara pencatat dan juga pelaksana keuangan, di mana adanya otorisasi dalam setiap transaksi dan
dokumen yang lengkap. Di mana ketika struktur pengendalian itu lemah, kita itu bisa harus melakukan lebih banyak pengujian. Nah, hal ini itu karena resiko kesalahan atau kecurangan itu meningkat. Nah, bahkan di beberapa kasus itu kelemahan struktur ini itu menjadi teman utama dan harus diperbaiki sebelum audit berlanjut ke tahap yang lebih berat. Nah, saya tambahkan juga ya Mbak, terkait bukti audit. Bukti audit itu adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menarik kesimpulan. Nah, bukti ini tuh bisa berbentuk dokumen, hasil wawancara, observasi fisik, hingga data elektronik. Nah, bukti itu harus cukup dan tepat agar mendukung opini auditor. Wah, tentunya menarik sekali ya teman-teman. Lalu ada istilah pengujian. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara terminologinya. Untuk dalam audit itu kita mengenal dua istilah penting, yaitu pengujian kepatuhan dan pengujian substantif. Nah, secara umum terminologi pengujian itu meliputi yang pertama test of control, yaitu pengujian atas efektivitas pembuktian. Selanjutnya yang kedua itu substantif test, yaitu mengenai pengujian untuk mendeteksi salah satu materi. Selanjutnya yang ketiga yaitu analytical procedure, yaitu mengenai analisis tren, rasio, dan korelasi untuk mendeteksi anomali. Selanjutnya yang keempat yaitu inquiry, observation, inspection, confirmation, yaitu metode auditor yang standar. Nah, sebuah pengujian ini itu disesuaikan dengan tujuan dan jenis audit yang sedang dilakukan. Oke, setelah kita memahami landasan teori, mungkin kita bisa langsung masuk ke poin selanjutnya ya teman-teman, yaitu terkait dengan sistem pelaksanaan audit sektor publik. Nah, ini mencakup bagaimana sih data itu dikumpulkan dan bagaimana analisisnya secara sistematik. Mungkin dari Mbak Risma bisa dijelaskan bagaimana proses pengumpulan datanya. Baik, jadi dengan senang hati ya Mbak, saya akan menjelaskan yaitu di lapangan itu pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu ada melalui wawancara, yaitu kita wawancara dengan pejabat terkait, lalu kita permintaan dokumen formal seperti DPA, laporan realisasi anggaran, kontrak, dan juga transaksi. Setelah itu kita melakukan observasi langsung terhadap proses kegiatan fisik. Lalu kita membagikan kuesioner dan juga survei untuk penguatan bukti. Nah, proses-proses ini itu harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak bias dan data yang kita dapat itu valid. Izin menambahkan ya, selanjutnya itu ada analisis data. Nah, tahap ini tuh penting untuk menemukan pola atau anomali atau penyimpangan dari standar. Nah, pertama itu kami klasifikasikan data itu sesuai dengan tujuan audit. Misalnya ya, data pengadaan untuk menguji kepatuhan, data laporan keuangan untuk pengujian substantif. Nah, kedua kami akan melakukan perbandingan dengan standar atau norma yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga itu kami akan menguji kewajarannya. Misalnya gini, biaya operasional tahun ini dibandingkan tahun lalu. Analisis ini tuh nanti dibantu dengan software seperti SEL atau IDEA. Nah, yang bisa membantu untuk mendeteksi ada perbedaan data. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan siklus pelaksanaan audit sektor publik. Nah, ini tuh tahapan yang dilakukan saat audit itu berlangsung. Mungkin dari Mbak Siva bisa mulai dari pengujian kepatuhannya. Baik, setelah perencanaan dan pengumpulan data itu nanti kita sebagai auditor itu akan melakukan pengujian kepatuhan ya. Nah, di tahap ini tuh auditor akan memeriksa apakah entitas tersebut memenuhi atau mematuhi peraturan dan SOP. Kemudian akan dilakukan pengujian substantif untuk melihat keadalan laporan keuangan tersebut. Nah, di sela-sela itu nanti kita akan menyusun kuesioner untuk wawancara dan observasi. Nah, ini penting ya untuk menggali informasi non-dokumen. Selanjutnya terakhir kita auditor akan melakukan proses analitis, yaitu dengan menganalisis hubungan antara akun atau tren yang tidak wajar
Tujuannya itu apa? Untuk mendeteksi risiko tersembunyi atau penyimpangan. Nah, izin menambahkan ya Mbak. Jadi di lapangan itu penyusunan kuesioner itu sering membantu atau mengungkap hal-hal yang tidak tertulis. Nah, contohnya itu pada proses pengadaan, nah biasanya itu sesuai di atas kertas, tapi saat ditanya langsung ke pelaksana baru ketahuan tuh ada pengaturan atau pemenangan tender. Nah, disitulah itu penting karena kombinasi antara prosedur formal dan juga observasi kritis. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke teknik pelaksanaan audit sektor publik. Nah, bab ini tuh lebih praktikal ya teman-teman, karena bagaimana cara mengelola resiko audit dan menulis kertas kerja audit. Mungkin dari Mbak Isma bisa menjelaskan. Baik, jadi untuk mengelola risiko audit itu, seorang auditor harus melakukan penelitian awal, risiko inherent dan juga risiko pengendalian. Nah, di situ disusunlah pendekatan audit berbasis risiko. Nah, di mana area itu yang beresiko tinggi diprioritaskan dalam pengujian. Nah, kami itu biasanya menggunakan risk metric berdasarkan kriteria materialitas dan kemungkinan terjadinya kesalahan. Nah, setelah itu kami menentukan apakah perlu audit mendalam atau cukup dengan prosedur analitis. Nah, kami juga melakukan workshop untuk melihat proses kerja secara nyata. Nah, lalu resiko itu tidak bisa dieliminasi sepenuhnya, tapi bisa dikendalikan dengan pendekatan audit yang tepat. Ya, betul apa yang dikatakan Mbak Risma. Ini tuh termasuk menentukan materialitas awal gitu ya. Kita mendokumentasikan asumsi dan merancang program audit sesuai dengan profit, risiko, entitas. Dan jangan lupakan pentingnya kertas kerja audit. Ini adalah dokumen kerja utama auditor yang mana harus memuat tujuan audit, prosedur yang dilakukan, temuan, serta kesimpulan. Penyusunan yang baik akan mendukung review dan menjadi bukti akuntabilitas auditor itu sendiri. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke penutupan ya teman-teman, saya ingin kita masuk ke bab terakhir, yaitu contoh nyata pelaksanaan audit sektor publik. Mungkin dari Mbak Isma bisa membagikan dari pengalamannya. Tentu ya Mbak, di sini saya akan memberikan contoh audit yang pernah saya tangani, yaitu mengenai audit pengelolaan dana bos di daerah. Nah, di mana kami itu menemukan bahwa laporan keuangan itu menunjukkan penggunaan dana tepat sasaran, namun saat kami observasi lebih lanjut, yaitu ke sekolah-sekolah dan melakukan pengujian, itu ditemukan beberapa barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada proses tender. Nah, di mana kami kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan juga peningkatan pengawasan dari dinas. Oke, saya mau menambahkan ya. Saya pernah menangani audit kinerja layanan publik ya. Kami membandingkan antara standar layanan dan kenyataan di lapangannya itu seperti apa. Serta menghitung rasio biaya terhadap outputnya. Nah, temuan itu kami membantu memperbaiki SOP dan efisiensi operasional lembaga terkait. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa audit sektor publik itu bukan musuh pemerintah, tapi mitranya. Nah, temuan audit adalah suatu cerminan dari organisasi tersebut. Jika digunakan dengan bijak, maka akan mendorong reformasi dan birokrasi yang bagus. Baik, terima kasih teman-teman. Diskusi kali ini sangat luar biasa banget. Diskusi hari ini sangat komprehensif juga, di mana dari teori, sistem, siklus hingga contoh nyatanya. Jadi bisa saya simpulkan ya teman-teman. Yang pertama itu terkait dengan pelaksanaan audit sektor publik yang mencakup pengujian, analisis, dan pengumpulan bukti untuk menilai kepatuhan dan keandalan laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan audit, bukan hanya mencari kesalahan, tapi alat pembelajaran dan perbaikan. Dan yang ketiga itu terkait dengan teknik audit, harus terus berkembang seiring
kompleksitas pengelolaan keuangan publik sendiri. Nah, saya harap publik makin memahami bahwa audit itu bukan hanya sekedar tugas rutin, tapi sebagai fondasi dari transparan dan keadilan fiskal. Dan bagi auditor juga tetaplah untuk menjunjung etika, objektivitas dan profesionalisme di setiap langkah audit. Jadi mari kita jadikan hasil audit itu sebagai sumber pembelajaran, bukan sekedar laporan yang dilimpahkan. Terima kasih atas waktunya. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.